Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Sudah siap belum? Sudah siap Pak? Sudah mengirimkan semua? Oh ya, saya kira ini. Kok ini masih 24 nggih, Mas? Ya udah dimulai saja, Mas. Untuk Mas Jovan, Mas Juju nggih? Sudah siap? Atau Mbak Erin? Izin share screen, Pak. Nggih, monggo. Masuk. Monggo, Mbak Erin bisa dimulai sekarang untuk presentasi penilaian saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penilaian saham dan penilaian saham. Nama anggota 1. Muhammad Jovan Prayitno, 2. Erina Pradina Andriani, 3. Niam, 4. Andi Ari. Penilaian saham. Pengertian saham. Saham adalah suatu surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham berarti memiliki hak atas bagian aset perusahaan. Next, Mas Ke. Nilai saham. Nilai saham ada 4. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal yaitu nilai per lembar saham yang berkaitan dengan akuntansi dan hukum. Nilai ini diperlihatkan pada neraca perusahaan dan merupakan modal disetor penuh dibagi dengan jumlah saham yang sudah diedarkan. Yang kedua, nilai buku, yaitu nilai per lembar saham yang menunjukkan nilai aktiva bersih per lembar saham yang merupakan nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham. Yang ketiga, nilai pasar, yaitu nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terbentuk di bursa saham. Yang keempat, nilai intrinsik, yaitu harga wajar saham yang mencerminkan harga saham yang sebenarnya. Nilai intrinsik ini merupakan nilai sekarang dari semua arus kas di masa mendatang yang berasal dari capital gain dan dividen. Next, Mas Ke. Karakteristik saham, yaitu ada 4. Yang pertama, berhak atas pendapatan perusahaan berupa dividen. Dividen yang dibagikan dapat berupa dividen tunai maupun dividen saham. Yang kedua, berhak atas harta perusahaan jika perusahaan dilikuidasi di urutan yang terakhir. Jaminan investor dapat dilihat dari nilai buku per lembar saham. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bertanggung jawab terbatas. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang dimiliki dan tidak memiliki tanggung jawab pribadi yang menjadikan harta pribadi menjadi jaminan.
Berdasarkan nilai kapitalisasinya, saham dibagi menjadi 3, yaitu 1. Big Cap atau Blue Chip. Kelompok saham yang berkapitalisasi besar dengan nilai kapitalisasi di atas Rp 1 triliun. Saham-saham ini diterbitkan oleh perusahaan yang sudah mapan dan memiliki kinerja yang baik. Yang kedua, Mid Cap. Kelompok saham yang berkapitalisasi besar antara 100 sampai 1 triliun. Saham ini sering disebut dengan saham lapis kedua. Yang ketiga, Small Cap, yaitu kelompok saham yang nilai kapitalisasinya di bawah Rp 100 miliar. Biasa disebut juga saham lapis ketiga. Berdasarkan fundamental perusahaan perekonomian, saham dibagi menjadi 5, yaitu income stock, saham yang mampu memberikan dividen yang lebih besar dari rata-rata dividen yang berkaitan saham lain. Yang kedua, growth stock, saham yang memiliki EBITDA perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi. Ketiga, speculative stock, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang pendapatannya tidak stabil. Yang keempat, cyclical stock, saham yang pergerakannya searah dengan pergerakan perekonomian makro dan pendapatannya berfluktuasi mengikuti fluktuasi bisnis industri. Yang kelima, defensive stock, saham yang tidak terpengaruh oleh perekonomian makro. Selanjutnya presentasikan oleh Mas Jovian. Yang selanjutnya ada penilaian saham biasa, di mana dicontohkan perusahaan dapat menerbitkan 500 juta saham tanpa mengubah anggaran dasar saham tersebut, namanya saham diotorisasi, berarti jumlah lembar saham yang dapat diterbitkan tanpa perlu izin pemegang saham. Berikut adalah paparan jawaban. Next. Next. Proses valuasi. Istilah yang terkait adalah nilai intrinsic atau NI adalah present value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. Nilai atau harga pasar saat ini adalah harga saham pada saat analisis dilakukan, di mana kondisi pertama NI lebih besar daripada harga pasar yang disebut dengan overvalued, di mana memberikan saran sebagai beli atau ditahan. Lalu yang kondisi kedua, NI lebih kecil daripada harga pasar, di mana dinamakan overvalued, yang di mana disarankan untuk dijual. Lalu kondisi ketiga adalah NI besarnya sama dengan harga pasar, disebut nama wajar. Sarannya adalah kondisi seimbang. Next. Berikut adalah skema penilaian saham. Jumlah saham dan waktu adalah manfaat yang diharapkan. Dan remi resiko adalah tingkat keuntungan yang layak, di mana menuju present value manfaat yang diharapkan pemilik modal. Selanjutnya adalah NI dan harga pasar sekarang yang dibandingkan. Next. Model valuasi saham. Yang pertama ada pendekatan present value atau PF, di mana yang dirumuskan dengan PO sama dengan D1 dibagi dengan dalam kurung 1 plus R dalam kurung tutup 1 dikali 1 ditambah P dibagi dalam kurung 1 plus R kali 1, di mana D adalah dividen, di mana PO adalah nilai intrinsic dan D adalah dividen, dan R adalah tingkat return yang disyaratkan. Lalu yang kedua ada pendekatan price earning ratio atau PER, di mana dirumuskan PER sama dengan PO dibagi dengan ET, E1. Yang di mana PO adalah harga saham saat ini dan E1 adalah perkiraan pendapatan per lembar saham.
Lalu yang selanjutnya ada hubungan harga saham dengan EPS yang dirumuskan dengan PO sama dengan EPS dibagi R ditambah PVGO. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PER, rasio laba yang dibagikan sebagai dividen belumnya Mas. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor. Yang ketiga pertumbuhan dividen. Next Mas. Selanjutnya ada analisis cross sensional untuk mengetahui bagaimana posisi saham relatif terhadap saham-saham yang lain dengan menggunakan variabel tertentu, misalnya R atau PER. Analisis dilakukan dengan menggunakan yang pertama dengan menggunakan PV dividen dengan rumus PO D1 dibagi dalam kurung R kurangi G. Yang kedua dengan pendekatan PER yang dirumuskan dengan P PER sama dengan 4 plus 2,3 dalam kurung G. Lanjut Mas. Dengan menggunakan PV dividen yang dicontohkan saham satu harga di bursa sama dengan Rp3.125, diperkirakan dividen ada dividennya Rp250 dengan pertumbuhan laba dan dividen 12% per tahun. Gimana jawaban bisa dilihat. Next Mas. Yang kedua dengan pendekatan PER. Salah satu faktor yang mempengaruhi PER adalah pertumbuhan dividen, berarti juga laba. Jadi analisis cross sension dapat dilakukan dengan menghubungkan PER dengan G-nya. Salah satu model yang tercantum dalam Elton Gruber hasilnya adalah yang dirumuskan dengan PER sama dengan 4 plus 2,3 G. Berikut contohnya, sebuah saham diperkirakan tingkat pertumbuhannya 10. Maka dijawab dengan PER 2. Jika saham tersebut ditawarkan dengan PER di bawah 27, maka saham tersebut berpotensi untuk dibeli. Dan sebaliknya, jika di atas 27, berpotensi untuk dijual. Selain metode tunggal, ada juga metode ganda, lebih dari satu faktor. Model yang dikembangkan oleh Benbrick Kishore pada tahun 1963 menggunakan 3 variabel. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan laba, yang ketiga defisiensi standar tingkat pertumbuhan. Next Mas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini sebetulnya untuk penilaian suatu saham ini maksudnya adalah kita untuk menilai nilai sesungguhnya dari saham itu berapa. Jadi kalau misalnya harga pasarnya 1.000 mama, tapi kita nggak tahu itu harga 1.000 itu nilai yang sesungguhnya itu berapa. Nah ini menggunakan nilai intrinsik namanya. Bisa saja nilai intrinsiknya, realnya dari saham tadi misalnya enggak 1.000, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Jadi contohnya tadi ini ya, yang halaman 54 ini ya, ini contohnya seperti itu. Jadi itu ada kelebihan harga sebenarnya. Nah, kalau ada kelebihan harga itu kan agio namanya. Nah, agio itu kalau catat sebagai agio. Kalau kekurangan harga, misalnya harga nominalnya 1.000. Ternyata harga pasarnya 700.
Harga pasar 700. Berarti dijual dengan harga at diskon namanya ya, at diskon. Nah, kalau ini atau disagio. Ya, disagionya berapa yo? Rp300 kali berapa kan gitu. Nah, itu. Nah, ini ada penjelasan tadi. Di PPT-nya bisa dibuka lagi coba. Ini tadi ada nilai intrinsik ya. Nilai yang sesungguhnya. Nah, ini. Nah, ini ada 3 kondisi. Under value, over value, kemudian ada nilai wajar atau fair. Slide ke-10, Mas. Ya coba 10 ya itu dia. Nah, ini ya. Nah, ini nilai intrinsik itu nilai yang sesungguhnya dari suatu saham. Nah, kalau kita mau beli saham harganya ini kita harus tahu saham tadi sudah di atas nilai intrinsik atau di bawah dari nilai intrinsiknya. Harga pasarnya tadi di bawah apa di atas nilai intrinsik atau mungkin sama ya. Kalau kok sama jarang ya. Nah, ini kita harus tahu itu dulu. Harga pasarnya dibandingkan nilai intrinsiknya. Tadi yang saya contohkan tadi kalau nilai intrinsiknya misalnya 1.000, ternyata harga pasarnya 700. Berarti kan masih kemurahan ya. Nah, kemurahan lah. Kalau ada masih kemurah gitu kan, saudara tunggu. Ya, sudah tunggu atau ditahan dulu, jangan dijual. Ya, atau mungkin malah Anda beli lagi. Nah, kalau sama under value gini ini murah. Nah, contohnya itu apa namanya investor-investor yang kaya itu, ya, kayak Lo Keng Hong itu dia apa namanya ngutak-utik itu tadi, ya dia cari saham-saham yang under value, saham-saham yang masih murah, gitu. Nah, saham yang masih murah itu dibeli sama dia. Nah, itu. Nah, kemudian setelah dibeli, nah ini ditunggu. Kan dia mesti ada progres dari manajemen kan gitu. Manajemennya gimana progresnya. Nah, ini kalau bagus nanti dia akan berkembang kan seperti itu. Kan tidak ada perusahaan yang bercita-cita bangkrut kan nggak ada. Cita-citanya kan tambah besar, tambah modalnya kan seperti itu. Nah, ini seperti itu. Ditahan, ditunggu. Ya, kok sambil diperbaiki apa manajemennya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menilai present value, nilai intrinsik dari saham tadi, nah ini ada beberapa metode ya. Sedangkan untuk skema penilaiannya ini halaman 55 ya ini. Dihitung harga realnya berapa, present value dia pakai present value. Nah, kemudian nilai intrinsik dibandingkan dengan harga pasar. Nah, ini dibandingkan present value dihitung. Present value nanti ketemu nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik tadi kemudian digunakan untuk pembanding ya, dengan harga pasar gitu ya. Jadi ini rumusnya pakai present value ini yang halaman 55. Nah, sedangkan rumusnya sendiri selanjutnya ya di halaman 56 itu next ya. Nah, itu rumusnya present value. Nah, present value itu menilai saham itu nilai sekarangnya berapa. Nah, misalnya Anda pegang saham 2 tahun, Mama ya, 2 tahun. Atau 1 tahun. Nah, ini kalau dicontoh ini 1 tahun, Anda pegang 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun tadi perusahaan ada memberikan dividen. Ya, kemudian dihitung return-nya R ya. R itu
return ya, atau cost of equity ya, cost equity atau keuntungan yang disyaratkan ya. Jadi bagi investor itu merupakan keuntungan yang disyaratkan. Namun bagi perusahaan itu adalah sisi itu dia bayar kan cost ya, cost ya, bagi dia cost. Karena naik turunnya saham itu kan kalau naik itu berarti dia untung. Kalau dia turun, nah ini kan menjadi biaya kan gitu. Nah ini tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jadi kalau investor pengen mendapatkan keuntungan, maka dia harus menghitung ya, menghitung R-nya ini. Lah ngitung R-nya gimana caranya? Nah kemarin saya sudah kayak belum saya kasih ini ya rumus ya. R itu dihitung menggunakan rumus harga saham sekarang dikurangi dengan harga saham yang akan datang dibagi dengan harga saham yang lalu ya. Jadi misalnya ini misalnya kita ngitung saham bulanan umpama ya. Ini bulan apa ini? Bulan April kan. Nah, kita hitung harga saham bulan April dikurangi dengan yang lalu berapa? Bulan Maret kan. Nah, dikurangi dengan harga saham bulan Maret dibagi dengan harga saham yang bulan Maret. Lah kita tahunya harga saham bulan April sama Maret gimana caranya? Ya, Anda tentukan. Anda lihat pada saat closing akhir bulan harganya berapa. Nah, itulah ini dianggap sebagai harga bulan April. Dengan bulan Maret juga sama. Dihitung akhir bulan Maret. Ya, pada saat penutupan atau closing. Nah, ketemu kan R-nya? Nah, sehingga kalau R ketemu kita bisa menghitung tadi ya. Rumus P0-nya. Lah P0 lah inilah yang dimaksud nilai intrinsik. Anda lihat di rumus ini PV itu ada P0 ya. P0 sama dengan itu tadi ya. D itu dividen. Nah, dibagi dengan 1 plus R. Pangkat 1 ya. Plus P. Ya, P itu harga saham pada saat nanti akhir tahun 1 tahun berikutnya apabila saham tadi dijual. Ya, ketemu. Nah, ini contohnya misalnya ada saham memberikan dividen 1.000. Harga yang akan datang harapkan jadi 11.000 kan gitu. Maka apa yang terjadi? Sementara dia menghitung return atau cost of equity yang tingkat keuntungan yang diharapkan mati itu 20%. Nah, tinggal dimasukkan rumus ketemulah P0 sama dengan 10.000. Nah, ini adalah nilai intrinsik dari saham tadi. Nah, untuk penilaian metode present value ini memang mendekati ya. Mendekati dari realnya, tetapi sulit menentukan harga saham yang akan datang. Ya, kemudian juga sulit menentukan besarnya dividen yang akan datang. Karena ini asumsinya ini akan datang. Kalau present value itu kan kita harus menghitung nilai yang akan datang. Ya, kita present value kan, kita nilai pada saat sekarang. Jadi yang akan datang itu berapa, kita nilai sekarang ini. Ya, dikumulasi. Nah, ketemulah P0 itu tadi. Kemudian yang agak-agak yang biasa dipakai oleh
investor yang agak sering dipakai itu PER ini. Ya, PER ini juga untuk apa namanya? Rasio fundamental. Kemarin sudah dibahas ya, fundamental. Oh, belum ya. Nah, ini PER ini yang paling banyak digunakan. Nah, PER ini itu ada kriterianya. Nilainya antara 20 sampai 30. Ya, 20 sampai 30. Di bawah dari nilai 20 itu masih murah, artinya under value. Nah, kalau di atas 30 itu sudah terlalu mahal. Ya, 30 kali, yaitu sudah di atas itu mahal. Tapi kalau di bawah 20 kali itu masih murah. Ya. Nah, ini yang sering dipakai rumusnya ini ya. PER itu singkatan ya, price earning ratio. Jadi ini adalah rasio perbandingan antara harga dari sekuritas atau saham dengan earningnya, dengan labanya. Nah, laba setelah pajaknya. Ya. Nah, rumusnya ini tadi, PER sama dengan P0 dibagi E1. Ya, perkiraan pendapatan per lembar saham. Nah, PER ini lebih mudah ya, lebih mudah apa namanya dihitung ya. Nah, misalnya contoh, ini sekarang ada perusahaan ngasihkan dividen, ya, ada dividen. Ini kalau pakai rumus yang PER sama dengan P0 per P1, ini E1-nya itu EPS, earning per share-nya. EPS atau earning per share-nya. Nah, EPS tadi apa namanya? Sebagai penyebutnya. Nah, pembilangnya apa? Pembilangnya adalah harga. Makanya ini disebut perbandingan antara harga dengan pendapatan atau laba setelah pajak. Ya, jadi kalau ada orang ngomong apa namanya earning itu adalah laba setelah pajak. Ya, itu ya. Nah, baik saudara, kemudian untuk rumus yang selanjutnya ini ada untuk PER ini dihitung P0 ya. P0 itu didapat dari mana? Nah, P0 ini didapat dari D1 itu adalah dividen yang dibayarkan dibagi R itu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau tadi cost of equity. Ya, cost of equity. Cost of equity maksudnya gini, equity itu kan kepemilikannya, biaya dari kepemilikan. Jadi kalau misalnya saya menanamkan uang pada suatu usaha, maka saya akan mendapatkan untung dari uang saya tadi kan harapan itu. Nah, berapa untungnya kan gitu. Nah, inilah yang disebut cost of equity. Ya, cost of equity. Ya, oke ya. Tuh. Nah, kemudian D1 dibagi kembali lagi ke rumus tadi. D1 ini halaman 59 yang atas sendiri halaman 59. Sudah bukunya dilihat. Ya, Pak. Nah, yang atas sendiri itu ada D1. D1 itu dividen dibagi R min G. Nah, G-nya itu apa? Grow apa? Pertumbuhan dari earning-nya dia. Ya, pertumbuhan dari earning-nya dia. Pertumbuhan dari dividen kok earning. Pertumbuhan dari dividen. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, cara menghitung pertumbuhan tadi, ya ini
dividen saat ini ya dikurangi dividen yang lalu dibagi dengan dividen yang lalu. Ketemulah persentase kan. Nah, persentase inilah yang disebut G-nya ini. Ya, tuh. Nah, ada contoh ini tadi contohnya tuh ya, DPR, dividen payout ratio, perusahaan 30%, pertumbuhan labanya 21%, berarti G-nya ya. Ya, kemudian tingkat keuntungannya adalah 24%. Bisa dimasukkan saja. Berarti R-nya 24%. Sedangkan kalau DPR itu adalah 1 min B ya. Dividen payout ratio itu 1 min B. Kenapa 1 min B? Ya, karena anggaplah taruh satu penghasil laba itu 100%. Nah, yang dibagi sebagai dividen itu berapa persen dan yang sisanya itu yang laba yang ditahan. Ya, jadi laba yang ditahan itu kan dan ini menambah modal itu adalah laba yang tidak dibagikan, disebut laba ditahan. Tapi yang laba yang dibagikan itu disebut dividen. Nah, kemudian rumusnya itu adalah 1 min B. Ya, 100% min B. Nah, B itu berapa? Ya berapa itu yang dibagikan. Maka disebut ini rumus dividen payout ratio. Nah, itu. Kemudian ini ada hubungan antara harga saham dengan EPS. EPS itu earning per share. Laba per lembar saham. Laba apa? Laba yang tidak dibagikan. Nah, itu. Nah, ini misalnya. Nah, ini contoh nih. Misalnya pernya 20 kali. Nah, ini sudah ketemu kan. Misalnya per 20 kali. Nah, sedangkan earning per share 1000. Nah, berapa harga saham tadi? Ya, tinggal dikalikan. Ya. Jadi, karena rumusnya per tadi kan PO per E1. Ya kan? Per PO per E1.